Hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Setiap kita yang siap dengan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Shalom. Baik, saya ingin menyampaikan tema kita. Ini bukan tema kita. Tema saya adalah ku terima janji Allah. Wah, saya berdoa, Tuhan, saya pikir ini tema terlalu panjang, jadi saya bilang, Tuhan, saya mau ada teks lagu yang keluar yang akan menjadi rema dan inspirasi bagi saya untuk buat sebuah tema. Dan tema saya adalah sore ini adalah ku terima janji Allah. Saudara, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34 kita akan baca dengan cepat, dan saya coba baca dengan cepat dengan tema ku terima janji Allah. Lebih tepat, penerima janji Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada apa? Makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Saya berharap sudah perhatikan firman Allah. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya baca langsung lompat pada ayat yang ke-34 atau 33, 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan kepadamu. Ayat terakhir 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, tema kita adalah ku terima janji Allah. Saudara-saudara, sebenarnya kata atau khotbah mengenai jangan khawatir ini tentu kita tahu sudah dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan mengingatkan kepada siapa? Kepada para pendengarnya. Siapa para pendengarnya? Saya pikir orang-orang yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Tapi yang kedua, saya pikir di dalamnya ada para murid yang juga waktu mendengar khotbah ini mungkin khawatir tentang makan, minum, dan pakai. Itu sebabnya kalau saudara baca baik-baik, sering Tuhan mengatakan ada orang yang mau ikut Tuhan, lalu Tuhan berkata, pergi dan jualah seluruh hartamu dan ikut aku. Tidak gampang ikut Tuhan. Kenapa? Karena ikut Tuhan itu juga ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, kebutuhan makan, minum, pakai, dan sebagainya. Nah, karena itu saudara-saudara, Tuhan mengingatkan jangan khawatir. Sebenarnya tema ini adalah lebih banyak orang menyampaikan tentang kekhawatiran, jangan khawatir. Tetapi saya bicara justru dari lain. Tema saya adalah ku terima janji Allah. Mengapa orang tetap khawatir dan bahkan tidak bisa melihat pemeliharaan Allah? Dengar baik-baik. Mengapa hidup hari-hari ini begitu banyak orang khawatir sehingga tidak dapat melihat bukan hanya janji Allah, tapi mereka tidak dapat melihat pemeliharaan Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai bahas apa yang saya maksud dengan ku terima janji Allah, atau orang yang akan menerima janji Allah. Allah sudah berjanji bahwa dia bilang apa? Dia akan mencukupi apa yang mereka perlukan. Yang saya sering katakan makan, minum, dan pakai. Tetapi saya ingin bicara tentang satu ciri khas orang yang akan menerima janji Tuhan. Mereka yang akan menerima janji Tuhan, yaitu saudara dan saya. Yang pertama, terus berusaha dan tidak mudah menyerah dengan segala kekurangan kita. Saudara-saudara, setiap manusia punya kekurangan. Sekali lagi, terus berusaha dan tidak menyerah sekalipun kita punya kekurangan-kekurangan. Saudara, yang menarik ayat yang ke-26, coba kita baca. Ayat 26 menarik, saya baca untuk saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Saudara lihat ini, semua yang ditujukan kepada burung itu negatif. Saudara lihat, tidak menuai. Kenapa tidak menuai? Sederhana, karena tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Saudara, ada kata tidak. Kata tidak selalu berhubungan dengan negatif. Tidak bagus, tidak cantik, berarti selalu negatif. Ketika dia bilang begini, tidak menuai, tidak mengumpulkan, artinya begini, sebenarnya burung itu punya kelemahan, yaitu apa? Dia tidak bisa mencangkul. Tadi pagi saya bilang, dia tidak bisa pegang ATM.
Dia punya banyak kekurangan. Tapi yang menarik adalah bukankah kamu yang menarik adalah tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, kata namun itu yang menarik, diberi makan oleh Bapamu. Saya mau tanya saudara, apakah karena janji diberi makan oleh Bapa, burung tetap ada di atas pohon? Saya tanya saudara, apakah burung tetap ada di atas pohon sekalipun dia dapat janji ini? Mungkin kita berpikir bahwa burung tidak bisa dimengerti bahasanya. Tapi yakinkah Anda bahwa Allah bisa mengerti bahasa burung? Saudara yakin itu? Saya yakin. Burung mungkin berdoa. Ketika dia pip, 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 mungkin saja itu artinya Tuhan, dia sedang panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan datang tolong saya. Tapi kita tidak tahu apapun itu. Tapi mau saya begini, tidak menuai, tidak mengumpulkan. Kalau tidak menuai, ini berarti tidak punya andalan, tidak punya harapan. Ya, orang bilang apa namanya? Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Saudara, tidak mengumpulkan, tidak punya saldo di kas, tidak. Saya tidak ajak bahwa saudara-saudara tidak punya kas atau saldo di rekening Anda. Maksud saya adalah secara akal manusia, mereka tidak punya saldo untuk masa depan. Dia tidak punya saldo. Lalu dia bilang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tidak punya persiapan masa depan, kalau boleh saya bilang. Tapi dia selalu meyakini Allah memelihara dia. Saudara-saudara, kenapa dia meyakini? Satu, karena burung tidak pernah menyerah. Saya lihat di Oisau, kemarin saya cerita tadi pagi, saya beli burung harga 20.000, dapat sekitar 16 ekor. 16 ekor, 20.000. Lalu saya tanya mereka, bagaimana cara tangkap? Gampang Bapak, tinggal mereka datang makan, kita kasih senter, lalu mereka bukan senter, maksudnya kasih jala, lalu mereka ditangkap dengan mudahnya. Saudara-saudara, pertanyaan saya, apakah burung tidak tahu bahwa mereka akan dijala? Bisa saja mereka tahu. Mereka tahu resiko-resiko. Mereka dijala, mereka ditembak, orang Kupang bilang mereka difiti. Masih kecil saya paling suka fiti, ini burung pipit ini, burung yang tidak ada harga. Resikonya besar. Pertanyaan saya, apakah sering dijala, sering ditangkap orang, lalu pernahkah saudara mendengar di langit ada sekumpulan burung-burung pipit berteriak, jangan lagi pergi ke Oisau makan padi di Oisau? Tidak ada. Tidak ada. Setiap kali mereka bangun, mereka punya pengharapan, kami harus kembali lagi, pergi ke sawah lagi. Saya mau tanya saudara-saudara, di sawah itu ada orang-orang sawah. Saudara-saudara tahu orang-orang sawah? Ada patung yang dibikin menyerupai manusia, cukup digoyang-goyang oleh sang pemilik sawah, lalu dia bergoyang, burung itu pergi. Asal burung bodoh ya. Kalau dia tahu, dia bisa tahu seperti kita, pasti dia bilang itu umum usul, tapi sayang dia tidak bisa. Tapi saudara lihat, walaupun digoyang, saudara tahu, habis digoyang burung itu pergi, betul? Tapi habis itu dia terturun lagi, digoyang dia pergi. Dia bukan tidak ada tantangan, dia bukan tidak ada kerja, tapi dia tidak menyerah, dia tidak berhenti berusaha. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, burung punya kelemahan, tapi sekali lagi burung tidak berhenti berusaha. Saya baca beberapa tokoh-tokoh yang punya kelemahan. Saya baca beberapa orang, ada 6, tapi saya tidak bisa baca semua karena cepat sekali. Tiba-tiba saya dapat ide mengenai orang-orang yang tidak menyerah. Kita ini kan lengkap ya, mata saudara lengkap ya, bisa lihat. Ada yang bisa lihat semua? Saya ada yang bisa lihat? Jangan saudara bilang karena Bapak gelap jadi kami tidak lihat. Saya marah. Oh, saya ada begini, saudara bisa lihat tangan saudara berfungsi dengan baik, kaki saudara fungsi dengan baik. Nah, saudara dengar, orang-orang ini punya kecacatan tubuh yang sangat-sangat tidak membuat mereka bisa jadi orang maju sebenarnya. Saya baca mengenai seorang bernama Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah seorang ahli kimia. Rupanya ada keluar, satu saja yang keluar. Stephen William Hawking, 1942-2018, adalah seorang ahli fisika teoritis bahasa Inggris yang terkenal karena prestasinya. Ia dikenal dalam bidang akademik, penerima penghargaan diantaranya anggota kehormatan dari Royal Society of Art, Presidential Medal of Freedom, dan anggota seumur hidup dari Pontifical
Fikal atau Academy of Science pada tahun 63. Perhatikan ini, Hawking menderita penyakit neuron motorik yang disebut waktu hidupnya 2 tahun saja. Waktu dia dengar ini, dia sebenarnya bisa hilang harapan. Dan yang luar biasa, penyakit neuron motorik yang diderita Hawking menyerang sel-sel saraf yang mengontrol gerakan, sehingga penderitanya sulit menggerakkan tangan dan sulit menggerakkan kaki dan wajah. Sudah tahu bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang ahli kimia? Tidak bisa gerakan tangan, tidak bisa gerakan kaki, tidak bisa gerakan kepala. Kita ini bisa gerakan kepala, angkat tangan bisa, tapi disuruh angkat tangan menyembah, rasanya ketiak ini ada bisu. Ini tidak bisa gerak tangannya, kepala tidak bisa gerak, kaki tidak bisa gerak. Tapi bagi Hawking itu bukan kelemahan, justru itu adalah kunci dia untuk bersemangat hidup meraih masa depan yang luar biasa. Dan akhirnya kita tahu Hawking bukan orang yang terlalu takut Tuhan, tapi maksud saya hanya ambil dia punya spirit semangat yang tidak pernah menyerah. Dia bagaikan burung tadi yang dapat janji Tuhan, tapi dengan dapat janji Tuhan tidak berarti dia pangku kaki atau pangku tangan lalu menyerah dengan keadaan. Tidak, dia berusaha dan dia jadi seorang ahli kimia. Yang kedua, Steve Jobs. Tahu Steve Jobs? Steve Jobs adalah pendiri Apple, perusahaan Apple. Tahu perusahaan Apple? Apple itu apa dalam bahasa Inggris? Apple. Tapi bukan dia penjual apel seperti di Fontaine itu, tidak. Apple yang merupakan produk smartphone yang bagus sekali, yang luar biasa pada tahun-tahun di mana dia sempat berkembang dengan luar biasa. Bahkan ada komputer Apple, ya, Mac yang lain seperti itu ya. Itu pendirinya bernama siapa? Steve Jobs. Siapa dia? Dia apa kelemahan dia? Dia rupanya bermasalah dengan apa yang disebut sulit membaca. Saya baca tadi di internet, saya pikir gila. Orang hebat, pendiri Apple, penemu barang teknologi yang hebat, lagi dari orang berkekurangan. Siapa lagi selain dia? Steve Jobs. Lalu yang berikut adalah seorang pemain pianis terkenal bernama Ludwig Beethoven. Siapa yang tidak tahu Ludwig Beethoven? Saudara tahu dia? Ludwig, susah sekali. Beethoven adalah pemain pianis terbaik, salah satu. Saudara tahu apa kekurangan dia? Dari pianis ini saya membaca bahwa dia punya masalah. Saya lupa masalah apa tadi. Ya? Kalau tidak salah, dia punya masalah dengan pendengaran. Nah, bagaimana mungkin orang main musik itu butuh pendengaran? Tapi bagaimana Ludwig bisa jadi orang luar biasa? Saya tidak punya jawaban. Tapi katanya dia punya salah satu adalah di pendengaran. Jadi saudara-saudara yang ada tuli-tuli sedikit, jangan sampai saudara pemain hebat pianis ke depan. No. Tapi maksudnya adalah mereka tidak pernah menyerah. Saudara jangan tuli kabekek. Orang tua bilang, baru saudara bilang pasti saya pemain piano. Gimana saudara pemain piano dengar musik saja sudah pas. Nah, maksudnya adalah orang-orang ini orang luar biasa. Ludwig Beethoven. Siapa lagi? Ada seorang yang dulu terkenal waktu saya masih muda. Saya pikir Pak Pinky Pono pasti tahu. Saya ini kan tidak bisa bahasa Inggris, tapi kira-kira di pulaku kalau saya boleh nyanyi sini, kalau salah ampunilah dosa saya. Tapi saya ingat ada penggalan lagu ini. I just want to say I love you. Saudara kalau dengar itu seorang dinyanyikan oleh seorang negro yang namanya Stevie Wonder. Stevie Wonder adalah seorang yang buta. Ita marege buta. Ita marege buta. Betapa sial dari hidup ini. Tapi Stevie Wonder tidak pernah melihat dia sebagai orang hitam, apalagi seorang buta. Kalau saudara nonton di zaman-zaman itu, Stevie Wonder luar biasa. Kalau saudara naik bemo, naik oto, naik apa saja, ke pesta-pesta, pasti Stevie Wonder lagunya ada. Orang buta. Orang apa? Saudara buta atau tidak? Saudara buta tidak?
Tapi kita pun takut masa depan luar biasa. Padahal kaki lengkap, mata lengkap, hidung lengkap, semua lengkap. Tapi mereka punya cacat-cacat tubuh, tapi mereka tidak menyerah. Ada hidup ini, mereka akan menerima janji Tuhan adalah mereka yang terus berusaha dan tidak menyerah dengan segala kekurangan. Saudara punya kekurangan pasti, saya punya kekurangan. Saudara punya kekurangan pasti. Ada orang yang punya kekurangan secara fisik. Ya, saudara, satu lagi yang terakhir. Fuji, saudara tahu Fuji? Orang yang, maaf kata saya sebut dia sebagai orang yang punya kaki seperti penyu. Saudara pernah lihat penyu? Orang Kupang bilang kea. Tahu penyu? Bagaimana bentuknya? Badannya besar, tapi kakinya kecil sekali. Kalau saudara lihat Fuji model begini, tangan dan kakinya pendek dibanding tubuhnya. Tapi Fuji menjadi pembicara, motivator terbaik dunia. Kalau dia berdiri, dia harus berdiri di atas meja. Saya bersyukur saya tidak berkhotbah berdiri di atas meja. Dia berdiri di atas meja. Pada awalnya dia frustrasi. Ya, sebagai seorang anak yang lahir dari orang yang takut Tuhan, mama papanya orang di dalam Tuhan. Ketika lahir, bahkan mungkin orang tuanya kepingin kalau bisa dia mati saja karena kasihan. Saya kalau lihat videonya awal-awal itu saya nangis waktu awal-awal dia muncul pertama kali. Dia mau garuk kumis, saya tidak bisa, saudara. Dia harus pergi dia sudah rancang untuk dikasih gantung alat kerokan kumis itu, sehingga dia harus sentuh tubuhnya seperti ini. Susah, tapi jangan coba-coba belajar berenang dengan dia, sangat lincah. Coba saudara yang kaki lengkap, yang khusus yang tidak tahu berenang, masuk saudara menyelam sampai di dalam. Bukan karena saudara lomba selam, tidak, karena saudara tidak tahu berenang. Fuji bisa berenang dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyerah dengan kekurangannya. Setiap kita punya kekurangan, saudara. Ada amin? Saudara punya kekurangan? Sering kita banding-banding kita dengan orang lain. Fuji kalau hanya membandingkan, maka dia tidak jadi sesuatu. Steve Jobs kalau dia bandingkan dengan orang lain, dia tidak pernah menjadi orang luar biasa. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, kalau mereka hanya lihat pada kelemahan, maka mereka tidak jadi sesuatu. Ada orang bisa bilang kita orang kampung, orang tidak berpendidikan, orang susah, terserah. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasih tepuk tangan itu sekali. Yang kedua, mereka akan terima janji Tuhan adalah mereka yang tidak pernah takut, bahkan khawatir tentang kehidupan mereka. Apapun alasannya, tidak membuat mereka gentar, takut, apalagi khawatir dengan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ayat 27 kita baca. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, orang yang khawatir, orang yang takut dengan masa depan, orang yang takut dengan hidup mereka, makan apa, minum apa, besok mau jadi apa, adalah orang-orang yang tidak pernah maju. Dan Alkitab bilang apa? Orang yang khawatir dia bilang apa? Tidak bisa tambahkan sehasta. Tahu satu hasta itu? Tahu satu hasta ukurannya? Tahu? Saya tadi buka KBBI. Satu hasta itu adalah setengah depa, atau ukuran dari ujung siku ini ke ujung jari, itu namanya sehasta. Jadi kalau dia bilang orang yang takut, orang yang khawatir tidak bisa tambahkan sehasta. Jadi orang yang tidak bisa lihat janji Allah, orang yang tidak bisa lihat masa depan yang luar biasa, adalah orang yang hidupnya hanya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Biasanya tadi dia bilang apa? Jangankan maju satu langkah, sehasta engkau tidak bisa maju. Saya tarik kesimpulan begini. Orang yang selalu hidupnya khawatir, takut akan masa depan, selalu tidak berani melangkah. Sekalipun itu, maaf kata, hanya satu langkah. Bangun pagi, mau bangun, pergi kerja, atau mau pergi cari kerja, sudah takut. Baru mau kasih masuk lamaran, sudah pikir begini, ditulis di situ, yang daftar 10.000, yang diterima 8 orang. Lalu saudara mulai pikir-pikir, 8 orang, tadi kita bercerita, itu ada yang sarjana, ada 2, dong ada 10 orang. Kalau dong saja, maka sudah ada 10 mengalahkan saya. Kita mulai
berhenti, yang lebih baik tidak usah, karena ada orang yang lebih baik. Orang yang khawatir, orang yang takut, biasanya tidak berani melangkah satu langkah pun, tidak. Yang saya sebut yang kedua, tidak berani ambil resiko. Saudara tahu pembuat pesawat itu apa? Keluarga Wright, bersaudara kalau tidak salah. Saudara, saya lihat mereka cara buat pesawat itu mengerikan. Bikin habis pesawat kasih terbang. Nah, enak kalau sekarang, kalau orang bikin apapun tidak perlu dia naik di atas untuk mengendarainya. Kalau dia bikin pesawat, tinggal dia bikin remote, kasih terbang sendiri, sehingga kalau jatuh tidak ada risiko. Sekarang orang antar benda ke Apollo tidak perlu, tidak perlu ada awaknya, tinggal main remote dari sini, dia naik ke sana, dia lepas, lalu dia pulang. Tapi zaman itu tidak ada remote. Yang harus dilakukan adalah sang pembuat harus coba sendiri. Sebab orang lain tidak mau coba. Saudara kalau nonton itu lucu. Dia bikin pesawat dengan apa namanya, sayap kiri kanan kasih las di mana, baru mau terbang, sayapnya terlepas. Nah sekarang bayangkan yang kedua, dia terbang baru dari sini ke situ langsung plak, jatuh, hancur. Nah kalau pesawatnya hancur puji Tuhan, tapi kalau tulang-tulangnya hancur, apalagi sudah kurus kan, kalau jalan di pesawat begitu jatuh hancur-hancuran gitu. Tapi mereka tidak pernah berhenti. Kenapa? Saudara sekarang naik pesawat selfie di atas dan berkata Garuda GA sekian nomor sekian, saudara bangga. Hari itu yang bikin itu tidak segampang saudara duduk enak-enak duduk di situ. Hari itu dia bergumul semati. Ini puji Tuhan. Takutnya begini, bayangkan, kan dia belum tahu nih terbangnya sejauh apa. Bayangkan kalau dia terbang, bahan bakarnya habis di jalan, apakah dia tidak mati? Mati. Tapi orang-orang itu tidak pernah berhenti untuk ambil risiko. Saudara-saudara pemain selancar yang hebat-hebat adalah orang-orang yang berani ambil risiko. Kita jangankan main selancar, baru pergi di laut saja di pinggir jalan, di pinggir saja kita sudah baru terminta. Apalagi kalau gelombang mulai datang, kita mulai takut nih. Saudara yang tidak pernah berenang, apalagi bermain di laut, lalu tiba-tiba saudara naik perahu sekali-sekali, coba, saya yakin saudara-saudara jantung itu di luar Anda. Ketakutan luar biasa. Nah kembali bahwa orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang pernah ambil risiko. Ada saudara tidak pernah mau ambil risiko, mau jadi apa saudara? Kenapa orang tidak berani ambil risiko? Kenapa para tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa misalnya berani ambil risiko menghadap Firaun? Musa itu tidak gampang. Menghadap raja yang ganas dan jahat itu tidak gampang. Saya meyakini Musa malam berdoa luar biasa. Aduh, ini ketemu orang yang pernah cari beta ini. Tidak gampang, tapi dia berani ambil risiko. Orang-orang yang berani ambil risiko lah yang akan melihat janji Tuhan. Katakan amin. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia berani ambil risiko. Ada amin. Ada orang diajak bikin usaha, selalu pikirannya negatif karena takut risiko. Kalau tidak punya modal, dia bilang gini, saya kepingin berusaha tapi tidak ada modal. Satu waktu bank buka modal, kasih kesempatan buka modal, lalu dia bilang apa? Baik, ambil modal baik. Kalau untung, kalau sudah untung, siapa mau tanggung? Jadi serba salah. Tidak ada dana, bilang tidak ada dana. Ada dana, dia bilang aduh kalau pi jual kok tiba-tiba sudah laku, siapa mau bayar di cicilannya? Ada. Selalu ambil risiko. Nah, saya sudah bilang, mereka yang menikah dan akan menikah adalah mereka yang ambil risiko. Risiko apa? Pertama, risiko ditolak. Betul? Saudara mengatakan I love you, dia bilang no, beta masih mau sekolah. Semua ada risiko. Tapi sekali lagi mereka yang berani ambil risiko yang akan menikah. Kalau saudaranya takut, orang Kubang bilang bulu mai. Tahu bulu mai? Jago di luar, mau bawa omong takut. Itu namanya bulu mai, saya kusir. Lu tidak akan lihat bagaimana risiko itu sebenarnya. Setiap apapun saya selalu bilang apa? Ada risiko. Ada amin.
Yang kedua, resiko apa orang kalau berpacaran? Atau orang yang saling mencintai atau sedang mencintai seseorang. Kedua, resiko di mengalami sakit hati. Pacaran sudah 5 tahun, pagi kirim pisang, sore kirim molen, malam kirim tahu goreng, tiba-tiba nona bilang putus kakak. Sakitnya tuh di sini, ya kan? Karena orang kalau pacaran tuh selalu dikirim apa saja dikirim. Kalau bisa dalam rumah dia bisa kirim, dia kirim semua. Itu sakit kalau saudara, makanya tidak heran saudara bilang, Bapak beta tuh sebenarnya tidak biasa saja, tetapi yang membuat sakit itu kita sudah serahkan semuanya. Itu yang membuat sakit. Setiap keputusan ada resikonya. Ada amin. Tidak ada yang tidak beresiko. Oh, bangun kios, saya bilang aduh baik, memang kios ada, tanah ada. Mau bangun kios tapi orang Bugis terlalu banyak di samping kiri kanan. Mau Bugis kah, Jawa kah, orang Barat kah? Kalau saudara punya berkat, tetap ada Anda punya berkat. Amin. Amin. Ada amin. Nah, bayangkan kalau saya tahu dulu gereja ini belum ada, gereja banyak sudah ada. Bayangkan kalau saya bilang gini, jangan. Gereja Katolik di sebelah, GSIA di ujung sana, GIA di situ, GBI ada Bajejer di sana. Maka kita tidak pernah bikin yang namanya Nasaret. Kenapa kita bikin Nasaret? Karena kita meyakini bahwa semua pasti ada resiko. Tetapi mereka yang berani ambil resiko, mereka akan menerima janji Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Selalu ada resiko. Yang tadi digambarkan sebagai kekhawatiran tidak menambah sehasta. Kalau tidak menambah sehasta berarti diam di tempat. Orang yang khawatir, orang yang takut, bukan hanya tidak berani ambil keputusan, bukan hanya tidak berani maju, bukan hanya tidak berani ambil risiko, tapi hidupnya biasa ditandai dengan stagnan. Tahu stagnan? Tahu stagnan? Stagnan itu artinya tidak maju, tidak mundur, diam di tempat. Orang sudah sampai Jakarta, dia masih di Bolo, tidak maju-maju. Mengerti? Orang yang takut biasanya tidak maju. Saya bersyukur ya, saya baru minggu lalu khotbah mengenai jangan takut maju, datang doa di depan. Tadi pagi Bapak Mercer Malelak maju doa di depan. Saya berharap kemarin dia pendengar pesan saya bahwa doa itu tidak susah. Maju ke depan, omong saja dengan Tuhan apa saja yang kau mau omong. Yang sulit adalah karena saudara tidak pernah mau maju di sini. Bapak kalau maju pasti keringat dari atas saja. Walaupun ada AC, saya lihat ada orang berdoa di ruang AC, dia keringat. Kenapa? Takut. Selalu ada resiko. Bapak kalau maju di doa, tiba-tiba beta berdoa, kakak orang Kupang bilang, bahasa tidak betul, orang ketawa. Semua yang luar biasa hari ini pernah ditertawakan orang. Ada seorang mengatakan begini, kalau mau jadi luar biasa, biasakan dirimu ditertawakan orang. Ada seorang mengatakan begini, kalau kau mau jadi orang luar biasa, biasakan dirimu untuk apa? Ditertawakan orang. Waktu lu bikin batra, orang bilang gila, bikin perahu bukan dipetik tapi pantai, bikin di atas gunung. Itu sama dengan saudara-saudara bikin di Fatuleu lalu berharap itu perahu jalan sendiri ke laut. Orang anggap gila, tapi selalu orang yang buat keputusan adalah orang yang tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu berani ambil di situ. Katakan amin. Sekalipun kadang-kadang orang yang ambil risiko dengan baik-baik itu adalah orang-orang minoritas. Dengar, orang yang biasa ambil risiko biasanya orang minoritas. Saudara lihat berapa banyak yang berani lawan si rusak itu yang sedang ditangkap, tapi Ahok berani. Berapa banyak yang mampu mengubah Indonesia menjadi lebih bersih, hanya Ahok sendiri, tapi dia berani ambil risiko. Banyak orang tidak bisa lihat hal-hal yang luar biasa yang ada dalam dirinya karena mereka tidak berani ambil risiko. Tanyalah Kakak Jeffrey, YouTube-nya sekarang lagi naik down, sudah ratusan sekali viewer. Kenapa? Tapi itu kan risiko. Saudara bayangkan, pas lagi live, tarik ikan, ternyata tarik begini, batu karang yang naik. Ada hujatan, itu pemancing
Pancing ikan atau pancing batu? Selalu ada risiko. Belum lagi gelombang. Yang namanya laut pasti ada gelombang. Kalau saudara tidak mau gelombang, ambil perahu, kasih jalan di aspal saja. Aspal saja ada gelombang, betul? Aspal saja ada gelombang. Lu kalau lewat itu gereja depan sana, ke gereja Katolik, itu ada begini. Pesawat saja yang jalan di atas udara ada gelombang. Saudara yang sudah pernah naik pesawat pasti tahu. Ada di daerah tertentu ada awan. Saudara tahu, orang Kuba bilang baroko. Saya pernah pertama kali naik pesawat, saya bilang ternyata bukan hanya Pibaun baroko, di Jakarta juga baroko juga. Setiapnya ada risiko. Orang pikir begini, naik kapal itu risikonya adalah lama sampai dan mabuk di atas. Lalu orang pikir begini, naik pesawat saja supaya cepat. Betul Bapak, tapi risikonya besar. Kalau kapal engkau jatuh, walaupun engkau tidak tahu berenang, masih begini, masih 15 menit butuh kematian. Pesawat kalau jatuh pasti mati. Jadi memang cepat, tapi risikonya besar. Ada amin. Memang naik kendaraan ini enak, bikin lebih cepat. Tapi sudah tahu naik kendaraan ini juga risikonya besar. Bukan hanya cepat sampai ke gereja, tapi cepat sampai ke rumah Bapak di surga. Dia tuh cuma saudara cepat, lari kencang, tidak ada kota turun, cepat. Tapi selalu ada risiko. Katakan amin. Yang ketiga, mereka yang akan menerima janji Tuhan adalah mereka yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ayat 29:30, sudah lihat ini. 29:30 saya coba baca. Namun aku berkata kepadamu, Salomo. Siapa Salomo? Siapa Salomo? Raja. Dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih dahulu mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Orang tidak percaya itu sebenarnya Tuhan paling kecewa dan Tuhan marah. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah bisa didandani, dalam tanda kutip. Hidupnya tidak bisa dirancang oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak belajar untuk mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Dia bilang, tadi saya menggunakan kata tadi pagi, mendandani itu bahasa lain dari saya adalah menata. Yang paling pintar menata hidup saudara, Tuhan. Yang bisa menata dan merancang hidup saudara, Tuhan. Tapi kita tahu itu, teorinya begitu. Tapi berapa banyak orang belajar untuk percaya dan berserah dan mengandalkan kepada Tuhan? Hanya sedikit orang. Hanya sedikit orang. Masih ingat waktu mereka tidak bisa tangkap ikan semalam-malam? Kenapa mereka tidak andalkan Tuhan? Karena mereka pikir mereka nelayan yang bisa sanggup tangkap ikan. Tidak pernah mereka andalkan Tuhan. Nanti sudah mau tenggelam kapal, baru Petrus bilang, Guru, engkau biarkan kami binasa. Kalau saya jadi Tuhan, mati lebih baik. Adi sudah panggil beta, baru sekarang panggil beta. Kan begitu. Kita nih banyak kali teorinya bagus. Kita bilang andalkan Tuhan, tapi dalam kehidupan kita kurang percaya kepada Tuhan. Kamu setuju katakan amin? Saya mau bilang sama saudara, apa yang saya sebut percaya dan mengandalkan Tuhan. Mengapa saudara harus belajar percaya dan mengandalkan Tuhan? Pertama, ayat ini bilang, dia yang mendandani, dia yang bisa tata kehidupan. Petrus yang hanya nelayan bisa jadi pengkhotbah yang luar biasa. Paulus yang penjahat jadi seorang gembala sidang yang luar biasa dan penginjil yang luar biasa. Di bawah tangan Tuhan ada, Tuhan bisa tata kehidupan ini. Nah, tadi saya bilang, kenapa kita harus belajar mengandalkan dan percaya kepada Tuhan? Dengar baik-baik, dengar baik-baik pernyataan saya. Mengapa saudara harus mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Karena ini. Karena waktu engkau mengandalkan Tuhan, waktu engkau percaya kepada Tuhan, dengar baik-baik, engkau sedang memindahkan dari kemampuanmu kepada kemampuan Allah. Dengar baik-baik. Orang yang sedang mengandalkan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah orang yang sedang memindahkan kemampuannya kepada kemampuan Tuhan. Saudara, kemampuan kita ini kan terbatas. Waktu Musa dipanggil untuk melayani atau dipanggil menghadap Firaun, apa yang dia lihat? Saya tidak bisa bicara. Tapi waktu dia serahkan kepada Tuhan, dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Betul? Waktu dia tidak bisa, dia punya fasilitas, Tuhan tanya dia, kamu punya apa?
Saya hanya punya tongkat. Tapi sekali lagi, tongkat yang diserahkan kepada Tuhan berubah dari kemampuan tongkat yang mati menjadi alat yang luar biasa, membelah laut, mengeluarkan air dari batu. Demikian hidup saudara. Pada waktu engkau mengandalkan Tuhan, engkau sedang memindahkan kekuatanmu, ganti kekuatan Allah. Ada amin. Kalau kekuatan Allah yang turun, masa dia tidak bisa tata hidupmu. Kalau kekuatan Allah yang turun, masa dia tidak bisa menjadikan engkau orang biasa, menjadi orang yang luar biasa. Tapi masalahnya, kita tidak bisa menyerahkan. Kenapa kita tidak bisa menyerahkan? Kita kurang percaya. Saya tidak mau bilang Anda tidak percaya. Anda kurang percaya bahwa dia sanggup menata hidup. Ada apa? Coba mengerti sampai di sini. Satu waktu ada seorang anak pergi ke seorang pemilik toko yang berjualan permen. Sampai di sana, rupanya penjual permen ini adalah orang yang baik hati. Dia melihat seorang anak yang berpakaian sedikit compang-camping, dan dia punya hati berbelas kasihan. Anak ini mengeluarkan uang sangat kecil. Lalu waktu dia bilang, saya mau beli permen, orang itu mengatakan, karena dia lihat kondisi anak ini, bajunya compang-camping, dia kasihan. Lalu dia berkata, "Dek, uang kamu itu tidak cukup, paling mendapat 2 permen. Tapi Om," kebetulan orang Bugis, paman bilang, "Ambil saja sebanyak yang kamu bisa." Anak ini tidak mau ambil. Paman itu berkata, "Ambil deh. Hitung-hitung, saya orang seberang bilang apa? Sedekah bukan sedekah, satu lagi buat amal. Dia ambil saja sebanyak mungkin." Anak ini tetap diam sambil lihat paman. Paman ini bingung, ambil. Lalu paman bertanya, "Kenapa kamu tidak ambil?" Rupanya anak ini punya strategi. Dia bilang, "Paman yang ambil." Waktu pamannya ambil, paman ragu 1 kali, kasih penuh sampai tumpah-tumpah. Lalu paman tanya dia, "Kenapa kamu suruh saya ambil? Kan kamu ini tidak tahu diri sekali ya. Sudah dikasih suruh ambil tidak mau, suruh saya lah." Lalu anak itu dengan polos berkata, "Tangan saya kecil Bapak, kalau saya ambil paling 5 yang nyangkut di tangan saya. Tangan paman terlalu besar kayak raksasa. Sekali angkut seorang perempuan sekali rao penuh tangan sampai dia bisa bawa di baju." Demikian dengan ibu saudara. Tangan saudara terlalu kecil untuk menggenggam cita-cita dan rencana. Letakkan dan ganti dengan tangan Allah yang besar dan perkasa, maka dia akan mencurahkan segala yang luar biasa dalam kehidupanmu. Ada yang terakhir, sudah kita pulang. Senyum sedikit. Yang terakhir, utamakan atau prioritaskan Tuhan. Utamakan dan prioritaskan Tuhan adalah mereka yang akan menerima janji Tuhan. Saudara lihat ayat 32, 33, kita baca. 32, 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Kalau saudara baca konteksnya, makan, minum, pakai. Yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan." Janji Tuhan itu hanya akan datang kepada mereka yang tadi saya bilang apa tadi, poin terakhir, mereka yang mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Ada. Saya bilang, tak usah pikir tentang jodoh. Apalagi sekarang, zaman sekarang live streaming ini. Prioritaskan Tuhan. Kenapa saya bikin live? Di samping live memberkati orang, live itu juga akan menjadi berkat bagi saudara secara pribadi. Bayangkan, saudara melayani di sini. Kan tidak ada orang yang tahu saudara jemaat Gesia Nazaret yang kecil begini. Tapi kalau saudara berdiri di sini live, saudara punya make up bagus, dibarengi dengan suara yang bagus. Lalu ada laki-laki lain di sini berkata, kayaknya ini yang mencari.
Kayaknya ini sudah yang bicara. Pintar menyanyi, pintar bersuara, apalagi mereka luar biasa. Mengerti bu saya? Melayanilah Tuhan, belajar buat yang terbaik. Saya punya prinsip hidup dari dulu begini. Buatlah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Anda mau dapat yang terbaik dari tangan Tuhan. Sekali lagi, belajarlah buat yang terbaik untuk Tuhan sebelum Anda menunggu dan menanti yang terbaik dari Tuhan. Mau dapat yang terbaik tapi melayani saja asal-asalan, tidak bisa. Kalau menyanyi sini asal-asalan, misalnya saudara nyanyi fals, itu laki-laki tadi bilang kayaknya kriteria pertama pas, manis, bukan manis lagi, manis tinggi. Ada waktu saudara pas angkat di sana C, saudara D, dia bilang weh berat. Ini kalau kita doa malam kudus tanggal 24 Desember ini kita sudah doa lagi. Kacau, hadirat Tuhan tidak ada. Misalnya ini hanya guyonan. Tapi saya mau bilang sebelum belajar berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara berbuat sesuatu bagi Tuhan, saya meyakini Alkitab yang bilang cari dahulu kerajaan Allah dulu. Ada amin. Ada amin. Saya saja, kita saja manusia. Kalau ada nanti saudara akan jadi orang tua seperti saya. Saya punya anak makin besar. Dan saya yakin satu waktu ada orang yang menyapa saya, selamat malam Om, mau ambil Cynthia, mau ambil Jenny jalan-jalan. Tapi apakah saya kasih rela? Tidak. Saya pasti akan lihat dia dulu. Ini manusia siapa ya? Ini manusia dari mana? Ada kerja jelas atau tidak, penghasilan jelas atau tidak, kan begitu. Itu orang tua, betul tidak? Betul tidak? Atau saudara yang orang tua di sini nanti, Bapak Pendeta tenang, karena aku percayakan hidupku dalam tangan Tuhan. Siapa saya yang datang, saya lepaskan anak saya. Lu gila. Cek dulu siapa dia. Makanya orang Bugis bilang lihat dulu kualitasnya, Pak. Ada. Nah, kembali pada ayat ini. Kita saja juga tunggu dulu. Jangan saudara lihat itu laki-laki datang, ini ada dia bawa nanas, dia bisa kalau sudah berkata, ini anak baik, putar balik. Belum tentu dia bawa nanas dan pisang hari itu dia baik. Karena dia pun anak lulus sudah tahu, dia bapak pisang. Bukan karena dia punya inisiatif. Lu kalau mau ambil hati, bapak bawa pisang, dia pasti senyum. Misalnya, tidak ada inisiatif. Tapi dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Melayani sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Coba saudara cari wanita-wanita yang takut Tuhan. Tanya dia, kriteria jodohmu apa? Pas dia bilang gini, Bapak bisa pilih macam-macam. Yang penting dia sayang kita dan takut Tuhan. Betul tidak? Tidak betul. Antas kau dapat fokus yang malam semua. Saudara dengan baik-baik, pasti jawabannya apa? Beta butuh apa Bapak? Kebetulan beta juga ada kerja, ada penghasilan. Beta butuh hanya takut Tuhan dan sayang dan cinta Tuhan. Dan yang terakhir, cinta beta apa adanya. Kita tahu bahwa paling bagus itu yang buat yang terbaik. Tidak ada mikir dengan Tuhan. Katakan apa? Katakan apa? Jangan dia datang, dia gaya dengan motor baru, tanya dulu itu siapa punya. Jangan sampai dia pinjam tetangga. Sebab saya ini punya pengalaman. Waktu saya pacaran sama istri saya, itu saudara tahu, saya motor ganti-ganti. Saya jujur apa adanya. Ini hari yang maha spesial. Dulu ada namanya yang maha spesial untuk orang spesial. Tapi saya itu spesial milik orang lain. Saya pun kakak di perumna saya pinjam. Besok saya pinjam mas di belakang motor. Jadi saudara-saudara yang jemput saudara, tanya dia Bapak, lu punya atau tetangga punya? Kalau dia bilang kita punya, saya kira puji Tuhan. Ini nomor muncul, lu dia motor menggila. Dia baru habis cuci orang pemotor, masalahnya. Kalau jangan, apalagi kalau saudara pergi di tempat cuci motor, ada nyong satu berdiri situ, kalau saudara bilang pasti dia punya. Tidak.
Yang punya motor lagi pergi sana, dia lagi cuci itu motor. Ada buat dulu yang terbaik untuk Tuhan. Senangkan dulu Tuhan. Katakan amin. Kita orang tua saja kalau anak-anak belum sampai umur, tiba-tiba pacaran, masih kuliah, pas kita bahasa begini, anaknya kasih senang orang tua dulu. Begitu toh? Baru nanti cari laki. Kalau orang Solo bilang, jangan begitu, cari-cari terus bapak. Kalau kau cari-cari terus kau tidak dapat. Saya omong ini serius bapak. Itu orang Solo, mereka selalu pasti kepingin anaknya dapat yang terbaik. Ada anak. Buat dulu yang terbaik itu orang tua, nanti baru kawin. Dan kalau suami pun dia sudah kasih senang beta. Apa di surga pun demikian. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Kasih persembahan saja tukar doa. Bagaimana dia mau menikah Anda? Lu minta gado-gado, dia bilang sudahlah, Pak Sosa pun pentolan saja. Kakek dia minta. Belajar dia dengan Tuhan saja kakek apa dengan saudara? Ada amin. Belajar lihat standarnya di mana? Standarnya di hadapan Tuhan. Kok tidak ada kata amin? Aduh, luar biasa. Saudara-saudara, utamakan Tuhan. Amin. Orang yang melihat hari depan luar biasa adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Saya sudah dengar kesaksian para pengusaha pebisnis muda. Rata-rata mereka mengatakan rahasianya sederhana, Bapak Pendeta. Kerja sungguh-sungguh dan takut Tuhan. Itu orang-orang pengusaha muda. Kita ini belum pengusaha saja, tidak cari Tuhan. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Luar biasa. Tuhan baik. Nah, yang terakhir yang saya tadi sampaikan bahwa utamakan Tuhan dan prioritaskan Tuhan. Itulah kunci kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup ini. Saya tidak tahu janji Tuhan apa yang sedang kau harapkan, tapi pada hal ini kiranya membuka pikiran kita. Kitalah orang-orang yang akan dapat melihat janji Tuhan digenapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tutup tangan dan kita bangkit berdiri.